berjaga bersama di gardu. Minum kopi sambil menghisap cerutu. Nah, ini khasnya bapak-bapak nih. Dengan program Desa Berdaya Kampung Madu, Desa Kemelagi semangat terus maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu hadirin. Saya Ira Novia sebagai moderator pada pagi ini. Bapak Ibu, Sapa Desa kali ini kita akan mengangkat tema tentang temu kenali potensi desamu. Sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Permendagri nomor 12 tahun 2007 tentang pedoman penyusunan dan pendayagunaan profil desa yang terdiri dari data sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, sarana dan prasarana. Dan untuk membahas itu semua, Bapak Ibu, mempersingkat waktu, kita masuki materi yang akan disampaikan oleh Kepala Subdirektorat Evaluasi Perkembangan Desa Wilayah 3, Bapak Dr. Wawan Munawar Khalid, MSI, dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan ini, outline yang akan kita sampaikan pertama, temu kenali, kemudian aktor pengembangan potensi desa, kemudian manfaat, dan terakhir konsep website yang sesuai dengan Permendagri 81 tahun 2015. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, khususnya di pasal 4 tentang pengaturan desa, itu ada sampai I disampaikan. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Kalau kita lihat huruf A, bahwa pengaturan desa bertujuan memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan keberagamannya. Tentu saja setiap desa akan berbeda-beda. Contoh antara Jawa Barat dengan Papua barangkali pasti beragam atau beraneka ragam, baik etnis maupun yang lainnya, termasuk potensinya juga. Kemudian yang huruf B memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Jadi artinya dengan pengaturan desa ini, seluruh desa yang ada di Nusantara ini sudah jelas ya statusnya dan kepastian hukumnya terkait dengan desa-desa yang ada di Nusantara ini. Kemudian yang ketiga, melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat. Tentu saja setiap desa, walaupun di satu kecamatan, terkadang ada berbeda-beda, beraneka ragam juga, adat istiadat maupun budaya masyarakat setempat. Dengan pengaturan ini, negara mengakui atas keberagaman itu untuk memajukan desa, tentu saja akan berdampak kepada kemajuan bangsa negara kita. Kemudian yang huruf D, mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa. Ini yang titik tekan kita di sini, potensi. Jadi potensi itu dikembangkan atau dimanfaatkan untuk apa? Yaitu untuk menuju kesejahteraan bersama, bukan kesejahteraan kelompok atau perorangan, tetapi secara keseluruhan masyarakat warga yang ada di desa tersebut.
Bapak dan Ibu peserta webinar yang berbahagia, kalau kita lihat Permendagri nomor 12 tahun 2007 tentang pedoman penyusunan dan pendayagunaan data profil desa, sudah jelas di situ disebutkan bahwa potensi desa adalah keseluruhan sumber daya yang dimiliki atau digunakan oleh desa dan kelurahan, baik sumber daya manusia, ini satu ya, sumber daya alam, kedua, dan kelembagaan, maupun prasarana dan sarana untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat. Balik ke yang tadi, sama juga ya, pengaturan desa tentu saja ujungnya kesejahteraan masyarakat. Dan di Permendagri 12 juga dijelaskan kembali bahwa sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya kelembagaan maupun prasarana dan sarana yang ada di desa itu untuk mempercepat percepatan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, maka potensi atau sumber daya yang ada di masing-masing desa ini harus dioptimalkan dengan sebaik-baiknya, sehingga kesejahteraan masyarakat akan tercapai. Tahapannya tentu saja, pertama ditemu kenali atau diidentifikasi. Tentu setiap kebutuhan kita yang kita rasakan harus mengetahui lebih dahulu apakah kita mau membeli mobil, membeli rumah, ataupun membeli yang lainnya. Katakanlah baju kan gitu ya, yang setiap hari kita pergunakan. Kita harus mengenal dulu kan gitu. Kainnya bahannya dari apa, kemudian tipis atau enggak, warnanya seperti apa. Kita harus mengenal hal-hal itu. Dan tentu saja kepala desa dan masyarakat desa juga harus pertama menemukanali potensi-potensi yang ada di desa masing-masing. Kemudian dari berbagai potensi yang ada di desa masing-masing, tentu saja setiap desa satu dengan desa yang lainnya akan berbeda potensinya. Sehingga treatment pendekatannya pun akan berbeda, tidak akan sama. Nah, di masyarakat kita terkadang kalau kita melihat desanya maju, itu kadang-kadang kita contoh. Padahal belum tentu apa yang kita contoh itu dan kita terapkan di desa kita sendiri, keberhasilannya tidak seperti yang kita lihat di desa sebelah. Karena memang tentu saja ada beberapa faktor yang menjadikan potensi itu tidak bisa dikembangkan di desa kita. Oleh sebab itu, yang menjadi sangat penting bagi kita adalah mengenali potensi-potensi yang ada di desa masing-masing untuk dikembangkan. Dikembangkan untuk apa? Ya, tentu saja setelah kita kembangkan bermanfaat, ya, pemanfaatan potensi itu untuk masyarakat. Di berbagai daerah setiap tahun kita melakukan lomba desa. Nah, setiap provinsi ini masing-masing provinsi ada beberapa kelurahan atau desa yang memiliki potensi yang luar biasa, ya. Tentu saja ini karena berkat kerjasama antara seluruh komponen masyarakat yang ada di daerah itu, sehingga desanya menjadi maju. Bapak dan Ibu yang berbahagia, berdasarkan Permendagri 12 tahun 2007 pasal 5 bahwa sumber atau potensi desa itu terdiri dari sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya kelembagaan, dan sarana prasarana. Ada 4 potensi yang bisa kita kembangkan untuk mensejahterakan masyarakat di desa kita masing-masing. Kita jangan sampai terjadi ayam mati di lumbung. Artinya
potensi yang luar biasa tetapi tidak bisa dimanfaatkan. Ini yang harus kita rubah pola pikir kita, dan dengan adanya potensi yang luar biasa di daerah kita, ini harus seoptimal mungkin kita manfaatkan untuk memenuhi kebutuhan, dan tentu saja outputnya nanti potensi yang ada itu dikembangkan, kemudian akan mendapatkan kesejahteraan ya kepada masyarakat itu sendiri. Bapak dan Ibu yang berbahagia, potensi alam ya, potensi sumber daya alam yang ada di desa sekali lagi beraneka ragam ya, antara satu desa dengan desa yang lainnya. Ada pertanian ya, ada perkebunan, ada kehutanan, peternakan, perikanan, bahan galian, sumber daya air, kemudian wisatanya. Nah, tentu saja potensi-potensi alam yang ada di desa masing-masing ini mempunyai karakteristik berbeda antara satu desa dengan desa yang lainnya. Sehingga sekali lagi, pendekatan-pendekatan yang harus dilakukan oleh masyarakat dan kepala desa serta perangkat desanya itu tentu saja akan berbeda ya, sesuai dengan kultur budaya masyarakat di daerah atau di desa tersebut. Kemudian yang berikutnya sumber daya alam. Nah ya, tadi sumber daya alam, kemudian yang sumber daya manusia. Sumber daya manusia ini mulai dari jumlah penduduk. Terus terang kalau kita lihat dari jumlah penduduk, memang Pulau Jawa ini luar biasa ya padatnya dibandingkan dengan daerah-daerah contoh Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, termasuk Kalimantan dan Sulawesi juga. Jumlah penduduknya sangat berbeda ya antara satu desa dengan desa yang lainnya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya usia. Usia ini akan kita lihat dari produktivitas larinya. Kalau di desa itu lansianya terlalu besar atau terlalu banyak, maka pendekatan potensi ini atau pemanfaatan potensi terkait dengan usia ini, maka akan berbeda juga dengan desa yang tenaga kerjanya lebih banyak daripada usia lansia ataupun usia di bawah 5 tahun. Kemudian pendidikan ini sangat penting sehingga bisa kita lihat kalau kepala desanya katakanlah saat ini banyak berpendidikan tinggi ya. Bahkan ada S3 juga di beberapa desa yang saat ini sudah atau menjadi kepala desa. Memang di persyaratan kepala desa tidak mencantumkan harus S3, tetapi SMP ini ya. Kemudian mata pencaharian agama, kewarganegaraan, etnis, suku bangsa, cacat mental, dan tenaga kerja. Jadi tadi sumber daya alam, kemudian sumber daya manusia, ini harus di-matchingkan antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia, sehingga kebermanfaatan sumber-sumber potensi yang ada di desa ini betul-betul bisa dioptimalkan, tentu saja untuk menuju cita-cita negara bangsa kita, yaitu kesejahteraan masyarakat. Kemudian sumber daya yang ketiga itu sumber daya kelembagaan. Ya, di masing-masing desa mungkin hampir ada lembaga-lembaga yang tertera di sini. Tetapi masing-masing desa berbeda juga tingkat dari kesiapan, kelengkapan, dan lain sebagainya. Contoh lembaga pemerintah desa dan kelurahan. Setiap desa dan kelurahan mungkin memiliki ya ada perangkat desanya, kemudian ada kadus dan lain sebagainya. Kemudian lembaga kemasyarakatan desa. Di situ ada Karang Taruna, kemudian ada Posyandu, ada PKK, kemudian ada LPM. Nah, ini kan sangat memiliki atau berpotensi
atau sangat membantu dalam rangka percepatan pembangunan di desanya masing-masing, lembaga kemasyarakatan desa ini, dan lembaga adat desa tentu saja. Sehingga lembaga-lembaga ini bukan menjadi rival, tetapi harus menjadi partner lembaga pemerintahan desa atau kepala desa dan lain sebagainya. Kemudian lembaga sosial masyarakat desa, organisasi profesi, partai politik, lembaga perekonomian yang saat ini BUMDes mungkin sudah digalakan ya. Ini antara BUMDes dengan lembaga pemerintahan desa sangat erat sekali, karena salah satu pendanaan atau permodalan yang ada di lembaga perekonomian khususnya BUMDes ini dari pemerintah desa. Kemudian lembaga pendidikan, lembaga adat, lembaga keamanan dan ketertiban. Jadi ini lembaga-lembaga yang ada di desa akan membantu dalam rangka percepatan pembangunan yang ada di desa masing-masing. Kemudian yang terakhir, sarana dan prasarana. Jadi pada 5 tahun yang lalu mungkin sarana prasarana khususnya jalan sangat terbatas, tetapi dengan adanya dana desa, kita meyakini bahwa hampir seluruh desa sudah mulai kelihatan pembangunannya. Apakah di sarana jalan, kemudian pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya. Ini alhamdulillah dengan adanya dana desa, seluruh desa membangun sesuai dengan aspirasi dan hasil musyawarah yang ditetapkan oleh desa masing-masing. Kemudian aktor-aktor pengembang potensi ini ya memang tidak bisa berdiri sendiri, harus ada kolaborasi, ada kerjasama ya. Tentu saja pemerintah desa dalam mengembangkan desanya tidak bisa berdiri sendiri, tetapi harus melakukan komunikasi, koordinasi dan kerjasama. Apakah di tingkat kecamatan atau di sesama desa juga. Sekarang kan ada kerjasama antar desa. Jadi desa-desa yang katakanlah memiliki potensi yang sama untuk mengembangkan desanya bisa melakukan kerjasama antar desa. Atau bisa juga meminta bantuan ke kecamatan, ke kabupaten kota, termasuk ke provinsi dan pusat. Sehingga aktor-aktor ini akan membantu dalam pengembangan dan mensejahterakan masyarakat, tentu saja didukung oleh aktor-aktor non pemerintah ya, akademisi, LSM, masyarakat dan perusahaan lainnya. Karena banyak kita dengar bahwa di beberapa desa mereka melakukan pembangunan karena mendapatkan CSR dari perusahaan yang ada di desanya itu. Dan ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, dan itu menjadi salah satu potensi yang bisa kita manfaatkan demi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang ada di desa kita masing-masing. Kemudian terakhir ya, manfaat temu kenali potensi desa pertama menjadi input strategis dalam musyawarah pembangunan partisipatif. Sudah barang tentu potensi-potensi yang ada di desa masing-masing ini menjadi data awal ya, dan data yang strategis dalam membangun desanya masing-masing. Dan biasanya kita laksanakan setahun sekali, yaitu musyawarah pembangunan desa, MUSDes. Kedua, sebagai bahan perencanaan pembangunan dan penentu kebijakan yang selaras dengan potensi desa. Jadi desa-desa yang memiliki katakanlah galian saat ini mungkin di daerah Kalimantan atau Sulawesi, ini kan sudah kita ketahui bersama, mereka sumber daya alamnya sangat luar biasa. Ada batu bara, nikel dan lain sebagainya. Nah ini menjadi bahan perencanaan ke depan juga ya. Jadi dari potensi yang ada di desa kita masing-masing, dengan adanya potensi itu tentu saja akan berdampak positif bagi kemajuan bangsanya ya.
bagi kemajuan desanya. Yang ketiga, menjadi pedoman dalam penentuan arah pengembangan desa sesuai dengan tipologi, potensi, dan perkembangan masyarakat. Jadi 3 hal yang harus kita perhatikan karena memang dalam pengembangan desa ini tidak berdiri sendiri, ya, tetapi harus adanya kerjasama dan kolaborasi antara pihak-pihak tertentu. Kemudian menjadi alat deteksi permasalahan yang dapat menghambat lajunya perkembangan. Dengan adanya potensi atau melihat potensi yang ada di desa masing-masing, bisa melihat secara cepat. Contoh, di desa kita, tadi saya sampaikan lansianya terlalu besar. Kira-kira ini menjadi alat deteksi kita dalam perencanaan dan pembangunannya. Sehingga kita menyiapkan katakanlah bantuan-bantuan untuk lansia, kan itu ya. Atau hal-hal yang lain yang bisa menyebabkan ini menjadi alarm awal bagi pemerintahan desa. Contoh mungkin banyak yang drop out atau banyak sekali anak-anak di desa, suatu desa itu stunting katakan. Ini menjadi alarm juga. Ini berarti ada permasalahan yang harus segera diselesaikan. Itu contoh saja. Mungkin berbagai alarm atau alat deteksi lainnya juga bisa menjadi alat bantu kita sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Kemudian sebagai bahan koordinasi dan kerjasama, ya saya sampaikan tadi, dengan adanya potensi yang sangat luar biasa, dengan adanya kerjasama dengan pihak-pihak tertentu, ya baik pemerintah maupun non pemerintah, sehingga kemajuan desa akan lebih cepat atau mempercepat dalam proses kesejahteraan masyarakat dan menjadi nilai tambah untuk dapat berpartisipasi dalam lomba desa. Ya, tentu saja karena di Permendagri 12 ini, ya, yang saya sampaikan ini sebetulnya sudah ada di aplikasi kita. Jadi desa dengan adanya aplikasi yang kita sebut Prodes kali ini lebih cepat, ya, lebih cepat mengetahui atau bisa melihat apakah potensi di daerah kita ini sangat potensial, ya, yang atau kurang, ya, atau kurang bisa kita kembangkan. Antara satu dengan desa yang lainnya sekali lagi sangat berbeda dalam treatmentnya. Karena di satu desa itu dengan adanya Prodeskal ini bisa diketahui potensi itu sangat potensial untuk dikembangkan, ya. Kemudian potensial tadi sangat potensial, kemudian tahap berikutnya adalah potensial dikembangkan. Kemudian yang ketiga cukup potensial dan terakhir kurang potensial. Jadi dengan adanya aplikasi yang kita miliki, ya, kita bisa melihat bahwa masing-masing desa ini bisa kita kembangkan sesuai dengan potensi yang ada di desa masing-masing. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebih mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak atas paparannya Pak Dr. Wawan Munawar Khalid.